kita akan langsung kita masuk dulu ke Odonya. Kita buka Odo login. Nah, kita kan sudah mempunyai akun, jadi langsung saja ya masuk. Oke. Nah, kita membuka aplikasinya. Di sini itu sudah langsung otomatis database apa saja yang sudah kita buat dari kemarin. Nah, di sini tuh yang aktif itu yang di bawah. Lalu kita hubungkan. Nah, maka akan otomatis masuk. Di sini karena kita membahas penjualan pada Star Surya, jadi kita masuk ke sini. Kita klik. Nah, yang pertama sekali kita akan pergi ke pelanggan dulu ya. Nah, di sini tuh sudah muncul pelanggan-pelanggan yang sering datang ke warung. Ada Akang Hendra, Pak Rudi, Ibu Fatima, Hermansyah, Ibu Rahmawati, dan Ibu Lina. Nah, di sini tuh kenapa data-datanya sudah muncul di sini, dan secara otomatis juga karena saya sudah input semua datanya. Nah, kita tulis di sini alamatnya, posisi kerjanya, contohnya Akang Hendra ini apa, contohnya nih pedagang asongan, terus emailnya apa, teleponnya apa gitu. Nah, untuk sales forecast-nya itu, nah siapa sih di sini yang menawarkan atau yang menjual ke Akang Hendra ini? Kan karyawannya kan ada 5. Nah, yaitu ternyata dia Sendang Febriati. Di sini ada tulis syarat pembayaran 15 hari. Si Akang Hendra ini suka ngutang di warung. Makanya saya tulisnya di sini 15 hari. Karena ada juga di sini tulisannya cash atau kontan. Referensi dari penjual Febriati. Nah, penanggihannya ini biasa ditagih dari mana, bayarnya dari mana. Nah, biasanya bapak ini tuh langsung bayar ke warung. Jadi ini bisa diisi, bisa juga tidak diisi. Untuk catatan internalnya ini maksudnya misalkan saya memesan beras nih 5 karung, tolong diantar ya. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan pelanggan yang lain. Misalkan nih Ibu Fatimah, kita klik. Nah, data-datanya akan muncul. Nah, Ibu Fatimah ini alamatnya di Jalan Babakan, Ciparai, Bandung. Posisi kerjanya di owner tekstil. Ini alamat emailnya. Ini alamat emailnya ini harus benar ya, supaya nanti kita ketika mengirim faxnya bisa langsung nyampe atau langsung aktif ke sana. Kalau misalkan handphonenya tidak aktif atau gimana gitu. Nah, untuk sales forecast-nya itu siapa sih yang menawarkan penjualan ini? Oh, ternyata karyawan yang satu, yaitu Ibu Lolita. Nah, untuk penagihannya ini ada nomor rekening ibu ini, rekeningnya BCA, tapi biasanya karena namanya di warung, di agen kita ya, jadi biasanya mereka itu rata-rata membayar dengan cash. Jadi tak tulis di sini tadi bayarnya dengan cash atau kontan. Di sini ada pilihannya biasanya. Nah, untuk catatan internalnya seperti biasa juga. Nah, selanjutnya kalau untuk contoh Ibu Lina ya, kita ketik di sini jadi owner catering. Nah, ini tuh posisinya kan sebagai owner,
Jadi seperti biasa juga saya masukin alamatnya. Nah, ini untuk yang menawarkannya ini adalah Febriati juga. Sama seperti tadi, ibu ini langsung membayar secara cash. Untuk penagihannya seperti biasa, secara datang ke warung. Kalau dari BRI kadang biasa cuman transfer pulsa atau hanya sekedar saja ya. Nah, untuk pelanggannya, kalau mau kita tambahin nih, silahkan, kita ada pelanggan baru lagi, bisa langsung aja ya, tinggal dibuat aja seperti biasa, buat tulis namanya, tapi nanti kalian ketik di sini individual. Nah, tulis di sini alamatnya di mana, posisi kerjanya apa, terus sales book case-nya ini yang menawarkan ini siapa, misalkan tadi Akang si Febriati atau Dedi gitu. Nah, dan selanjutnya seperti itu. Karena pelanggan kita sangat banyak datanya, jadi saya ini contoh-contohnya saja dulu ya. Nah, setelah kita ke pelanggan ini, kita langsung ke penawaran atau kita ke penjualan. Nah, di sini tuh kosong ya. Nah, untuk buatnya itu ya kita buat nama pelanggannya, misalkan ini otomatis nih keluar, misalkan nama pelanggannya Ibu Fatimah. Nah, ini data-datanya sudah saya klik semua di sini. Nah, ini datanya semua, tapi di sini tuh yang keluar itu adalah nomornya, bukan produknya. Misalkan ini Akang Hendra, penjualnya Febriati, totalnya 5 juta. Nah, yang keluar di sini tuh nanti yang untuk produknya itu nanti keluarnya di sini, di pos di fakturnya juga, sama di orderannya. Nah, untuk penawarannya di sini atau penjualannya udah banyak ya. Di sini sih saya isi tuh yang kebanyakan tuh pelanggan dari Akang Hendra. Ada 5 juta, 5 juta, 5 juta. Nah, ini lagi, selain itu ada Bapak Rudi, pelanggan yang kedua. Nah, di sini tuh terlihat yang menjual itu adalah Akang Asep. Totalnya itu 990.000. Nah, misalkan ada lagi yang pelanggannya Ibu Lina yang menawarkannya, yang menjualnya itu si Febriati, harganya semua 800.000. Nah, yang nextnya ada AA Hermansyah. Nah, ada nih Teddy kan 21.000. Nah, untuk Pak Rudi juga, dan seterusnya semuanya di sini ada. Nah, setelah itu kita lihat penjualan. Nah, di sini tuh akan terlihat penjualan apa saja yang sudah terjual untuk bulan ini ya, karena kalau dari tahun-tahun yang lalu pasti sudah tidak terhitung lagi datanya ya, karena kami juga kebetulan secara manual ya, cuman ditulis aja sih di buku gitu, namanya juga di warung agen ya. Nah, di sini sama juga seperti yang tadi, yang keluar hanya nomornya. Nah, apa sih, misalkan karena kita penasaran nih, apa sih yang dibeli oleh Ibu Ramawati ini. Nah, kita bisa lihatnya dari sini, produk apa gitu. Nah, ini di sini tuh produk-produknya, produk yang kita jual itu ada di sini. Nah, ini ada produk-produknya, saya sudah masukin semua. Nah,
itu di fakturnya atau pas penawaran tadi. Di sini tuh pas di orderannya itu kelihatan cuma numbernya aja. Nah, ini untuk melihat penjualan tim kita itu kita bisa melihat di sini untuk produknya tadi. Misalkan pelanggan kita itu dengan kode 033 Akang Hendra. Nah, di sini akan kelihatan beliau membeli apa gitu, yaitu beras merah sebanyak 20 kg, kuantitasnya 20, jadi 20 dikali 250 tanpa pajak perusahaan 0% berarti 5 juta. Karena di sini itu otomatis ya teman-teman, jadi kita tidak perlu pakai kalkulator lagi. Nah, contohnya saya akan buat lagi deh, kita bahas di sini. Contohnya kita pelanggannya kita pilih, misalkan Ibu Fatimah. Nah, otomatis ya. Nah, alamat fakturnya tentu saja di toko kita. Kita tinggal memilihnya di Store Surya Sembako. Alamat pengirimannya di Bandung, tapi jalannya saya lupa nih. Nah, kalau kita lupa, kita balik lagi ke data-data pelanggan. Nah, enaknya pakai ERP ini ternyata kita lebih gampang sekali mencari data-data karyawan. Kalau selama ini saya di warung tuh kalau ngelihat data-data mah udah nggak kelihatan lagi karena saya bikinnya manual, tinggal catat aja di kertas gitu. Tadi Ibu Fatimah, kita klik 2 kali, nah datanya akan muncul. Nah, ternyata beliau tinggal di Jalan Babakan Ciparai, Bandung. Oke, kita balik lagi ke penawaran tadi. Nah, Ibu Fatimah kita nggak usah ngetik lagi ya karena sudah otomatis. Nah, alamat fakturnya tadi di toko kita, alamat pengirimannya tadi Jalan Babakan Ciparai, Bandung. Nah, pertama-tama kita ke syarat pembayaran dulu ya. Nah, ini Ibu Fatimah ini biasanya dia bayarnya cash ya, jadi kita pilih kontan aja ya. Kalau misalkan kaspon ada pilihannya di sini, teman-teman bisa pilihnya. Nah, daftar harganya pakai rupiah. Untuk ekspirasinya itu karena kontan berarti tanggal sekarang, tanggal 28. Alamat pengiriman itu yang tadi ya. Bisa aja kita tulis Bandung atau kita cari di sini bisa. Nah, bagaimana teman-teman caranya untuk membuat orderannya? Nah, pertama-tama kita ke add produk dulu. Ini juga akan otomatis kita pilih produknya. Nah, kita pilih ke sini, kita mau nawarin apa sih, mau jual apa, atau beliaunya mau membeli apa, kita tinggal pilih di sini. Misalkan beliau tuh kemarin tuh membeli minyak goreng Bimoli, nah akan otomatis keluar di sini. Nah, kenapa di sini totalnya tidak keluar? Nah, jawabannya adalah kita pergi ke produk, kita add produk lagi, kita pilih lagi minyak goreng Bimoli. Nah, akan otomatis ya. Jadi ibu ini membeli sebanyak, karena grosiran biasa beli banyak ya di warung kita, 40.
Jadi ini akan otomatis kita klik 2 kali. Nah, jadi enaknya itu kita tidak usah pakai kalkulator. Semua totalnya 40 kali 25.000 berarti 1 juta tanpa kena potongan pajak. Kalau teman-teman itu ada pajaknya, kita tinggal ketik aja di sini ya, tinggal kita pilih. Nah, setelah begini semua sudah keluar, jadi kita langsung jangan lupa menyimpan. Kita simpan dulu. Oh ya, maaf lupa. Tadi ini yang nawarin siapa tadi? Saya belum jelasin. Nah, info lainnya, oh iya, ini udah otomatis keluar. Yang penjualnya ternyata Ibu Lolita, tim penjualan di store. Penagihannya, nah posisi fiskalnya, penagihannya gimana nih? Karena bayar cash berarti datang ke warung atau toko. Kita simpan ya. Nah, setelah kita simpan, lalu kirim sebagai email. Ini makanya tadi saya bilang emailnya harus aktif ya, supaya untuk fax kita sama ibu itu biar sampai. Kirim sebagai email, tunggu beberapa saat. Nah, akan keluar seperti ini. Your quotation, kodenya amounting 1 juta is ready for review. Lalu kita kirimkan. Nah, kita kirim. Tunggu lagi. Tunggu dikonfirmasi dulu sama beliau di sana. Nah, setelah itu tunggu, koneksi terputus, coba hubung kembali. Ini maaf ya karena sinyalnya terganggu. Nah, sudah masuk, sudah dibuka beliau di sana. Lalu kita konfirmasi di sini agar bisa kita mencetak fakturnya. Kalau kita nggak konfirmasi, kita tidak bisa mencetaknya ya. Nah, lalu kita bikin fakturnya. Ada color invoice, create and view invoice. Oke. Nah, ini kan masih draft ya karena belum kita cetak. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Pelanggan dari Star Surya Sembako, alamat pengiriman Jalan Babakan Cipurai Bandung, tanggal fakturnya karena kontan ya, jadi tulisannya kontan aja. Jadi produknya kelihatan di sini ya, produknya minyak goreng Bimoli, kuantitasnya 40, harga 25, jadi semua total 1 juta. Nah, bapaknya itu beliau sudah mengikuti ya, di sini kelihatan. Jadi setelah itu kita cetak, kita konfirmasi. Nah, di sini kita semua bisa melihat berapa semua total yang sudah laku untuk bulan ini, yaitu totalnya adalah 62.852.000. Nah, di sini kelihatan yaitu di orderan. Nah, begitu juga selanjutnya, kalau misalkan kita mempunyai pelanggan yang baru lagi, kita tinggal isi datanya, masuk ke sini buat, terus isi data-datanya semua, masukin kontaknya, sales berkasnya, penjualnya siapa, penagihannya bagaimana, catatannya bebas ya. Misalkan Bapak Teddy membeli ini, Pak Rudi membeli ini 1 kilo, Pak Rudi membeli beras apa dan macam-macam seperti itu dan selanjutnya. Jadi ini pelanggan saya tuh yang paling sering banget membeli ya, ada 5 customer. Nah, kalau begitu juga dengan untuk penawaran atau penjualan, kita buat dulu. Nah, pelanggannya siapa, alamatnya tulis, terus syarat pembayarannya apa, terus produknya apa yang udah dibeli. Nah, setelah itu semua baru nanti ke orderan, terus siap difakturkan, atau seperti yang saya kasih keterangan seperti yang tadi. Nah, kalau penawarannya ini
Ini semua ya, udah kelihatan semua ya teman-teman. Nah, Pak Rudi yang jualnya Akang Asep 45.000, atau lihat lagi Ibu Rahmawati yang jual tuh Teddy kan 25.000. jadi di sini tuh kelihatan nomornya saja. Kalau nextnya, kalau untuk penjualan tim itu bisa kita lihat di sini, sama aja ya. Untuk pemfakturannya juga ini kenapa sedikit, karena memang kita secara realnya itu belum online ya, saya cuman mencontohkannya aja ke sini, kita tinggal buat aja fakturnya. Contohnya kita mau lihat Ibu Lolita, kita bisa klik 2 kali. Kalau kita mau ngecek balik gitu, oh nggak bisa ya, dikelompokkan berdasarkan penjual. Oh iya di sini. Nah ini Akang Asep ternyata, oh iya bisa Pak Rudi. Nah ini produknya begini ya, kalau mau ngeceknya, produknya buku tulis, belinya 2, harganya 23.000, berarti semuanya 46.000 tanpa dipotong pajak. Nah kira-kira seperti itu. Ini tadi produk-produknya ya, masih banyak sih, cuman kita membuat contohnya saja ya. Kalau misalkan kita ngeliat seperti ini nih, beras merah harganya 0, nah mungkin ini kesalahan teknis ya teman-teman, kita bisa tinggal dihapus saja. Ini enggak ada ya, nah ini bisa disunting, kita hapus saja karena 0 ya, atau kosong. Nah, untuk varian produknya udah lengkap semua di sini ya, udah ada semua di sini, udah lengkap ya. Tipe produknya apa, konsumsi atau jasa. Untuk penjualannya, nah ini dia grafiknya di sini. Kalau kita lihat tuh sangat bagus ya untuk penjualan ini. Dari di sini tanggal 27 di tengah, turun lagi dia tanggal 29, terus naik lagi gitu. Nah kalau untuk tanggalnya ini tidak terlalu kita permasalahkan ya, karena saya di sini membuat contohnya saja ya, karena kita memang kebetulan belum online. Jadi data-data yang di buku secara manual saya pindahin di sini. Jadi yang biru ini penjualan oleh tim, kalau ini belum terdefinisi, maksudnya ini belum ada ya. Kalau nanti target tidak sesuai, baru ini full warna biru. Orderannya 12, customer ada 5, total salesnya 12,1, 12,1, sama ya. Oke, kalau untuk konfigurasi maksudnya ini sama aja ya. Misalkan kita lihat order penjualan, sama aja di sini, bisa saja kita cek. Atau misalkan kita mau cek bulan Mei nih, nah yang paling banyak tuh di tanggal 27, jadi kurvanya seperti ini ya. Nah kalau untuk kita konfigurasi produknya sama aja sih, jadi kita tinggal melihat aja ya. Atau kesimpulannya, misalkan Ibu Fatima ini pelanggan kita, dia mengorder apa sih selama ini gitu, kita lihat bisa di orderan tadi. Ini fakturnya ya, tadi udah saya jelasin. Nah saya rasa kira-kira seperti itu ya teman-teman pembahasan saya. Kalau misalkan
ada yang mau ditanya ya monggo. Ini orderannya udah lengkap ya teman. Di sini semua tadi totalnya 12.095.000. Pelanggannya juga udah, penjualan timnya juga udah di sini. Penawarannya, terus pemfakturannya juga udah, tinggal kita tambahin aja datanya. Produknya juga udah semua, contohnya gitu. Ini tadi salah ya, kita tinggal hapus aja karena mungkin ini kepencet atau gimana ya. Nah, untuk laporannya sudah tadi ya, itu bentuk kurva itu. Kita tinggal cek-cek aja di sini. Oke, laporannya juga sama, laporannya bagus sekali, laporan penjualannya karena naik ya. Ini yang tadi kita bisa ngelihatnya. Oke teman-teman, kalau saya ada kesalahan dalam berbicara atau menerangin, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar dan butuh bimbingan dari ibu dan teman-teman. Nah ini kalau ini ya ada simbol dolarnya ya, ini otomatis ya teman-teman. Ini tuh karena odo yang saya pakai ini odo yang yang dari luar gitu deh itu ya, jadi ini otomatis keluar ya. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi dari kami, semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.